Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi banget ya kita ya. Nggak usah resmi-resmi ya Kang? Iya, silakan. Selamat datang Kang Cecep Iya. di pojok maslahat. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih udah ngundang Cecep ke sini. Terima kasih kembali. Kita yang senang kedatangan teman seperti Kang Cecep. Alhamdulillah. Karena emang Kang Cecep tuh udah kayak apa ya, menginspirasi banyak orang gitu Masya loh. Allah, barakallah. Iya, apa yang dilakukan gitu ya. Tapi penasaran juga, mumpung di pojok maslahat, boleh nggak sih diceritain Kang Cecep, awal mulanya tuh kenapa sih kepikiran melakukan hal-hal yang ya kita tahu bersama lah sekarang ini memang udah banyak jadi pembicaraan orang gitu ya. Awal mulanya dari mana sih Kang? Jadi di usia 14 tahun, Cecep mulai merantau ke Jakarta. Tempat pertama kali yang Cecep singgahin itu adalah masjid. Dan ketika Cecep tidur di masjid, Cecep melihat kok kondisi masjid di sini bersih, tapi di sisi lain tempat wudhu sama toiletnya agak kotor. Artinya maksudnya tuh masjidnya, tapi tempat wudhunya aja yang kotor. Ya, tempat wudhu sama WC-nya itu kotor, berlumut, berkerak gitu. Jadi di situ Cecep terdorong untuk membersihkan tempat wudhu itu. Oke, itu pertama kali umur 14 tahun. Iya, anak 14 tahun mah sekarang mah nge-scroll sosmed atau nah, Iya. dulu kok bisa kepikiran itu berarti di Jakarta. Iya, dulu pertama kali. Pertama kali di Jakarta. Oke, terus waktu itu kepikiran udahlah bersihin, terus bersihinnya pakai apaan? Pakai alat seadanya. Jadi dulu tuh Cecep tuh cuman modal sikat kawat yang buat nyuci piring. Oh iya tahu. Nah, itu. Yang sabut itu. Iya, yang sabut buat nyuci piring itu, pakai itu lumut udah rontok. Nggak perlu pakai sabun lagi, cuman pakai itu aja lumut udah rontok gitu. Jadi bukan hanya membersihkannya, tapi Cecep juga termotivasi sama pahalanya. Oh, Masya Allah. Aduh, saya merinding kalau dengar-dengar yang kayak gini. Terus. Iya, jadi kan pahala ngebersihin masjid itu banyak banget ya, gede banget. Bener-bener. Apalagi ada orang wudhu di situ, orang sholat di situ, Cecep kebagian tuh pahala wudhunya. Nggak mau rugi ya? Iya dong. Iya. Gitu. Jadi supaya Cecep juga bisa memotivasi orang lain dengan caranya Cecep, akhirnya di bulan ini khususnya Cecep tuh bikin konten tentang masjid. Oh, ntar dulu. Umur Kang Cecep sekarang berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun, berarti dari umur 14 sampai ke 26 tuh kan berarti 12 tahun. Iya. Ya, berarti waktu dari umur 14 tahun itu kan belum kepikiran untuk ya ngonten, apa mungkin waktu itu kan belum ada kan? Belum ada. Tapi itu konsisten dilakukan. Konsisten dilakukan karena dari kecil itu Cecep udah dibiasain mandiri sama orang tua. Oh, Masya Allah. Iya. 14 tahun tuh kelas berapa ya sekolah tuh? Kelas 2 SMP. 2 SMP waktu itu? Kelas 2 SMP. Oke, terus? Jadi umur SD aja Cecep tuh udah suka bersih-bersih, bantuin orang tua jualan kresek, ngojek payung. Ya Allah. Nah, umur-umur kecil aja udah semangat, apalagi umur di usia kelas 2 SMP gitu, umur 14 tahun Cecep lebih semangat lagi. Sampai berani ninggalin rumah ke Jakarta waktu itu. Itu dalam rangka apa waktu itu ke Jakarta? Ya pengennya sih nemuin pekerjaan. Sekolahnya gimana? Sekolahnya nggak sekolah kan Cecep. Oh gitu. Sekolahnya sampai umur? Cuma sampai terakhir? Sampai SD. Kelas 6 SD aja? Kelas 6 SD, Cecep itu? Masuk pondok pesantren. Di Sukabumi. Di Sukabumi. Oke. Nah, tapi di di kelas 2-nya lah kurang lebih gitu, berarti 2 tahun di pondok. 2 tahun di pondok. Terus coba merantau ke Jakarta. Coba merantau di Jakarta. Sendiri. Allahu Akbar. Sendiri, nggak tahu apa-apa, pas di Jakarta juga masih pelongo gitu. Umur 14 tahun yang belum tahu ngapain gitu. Tapi karena di pondok Cecep udah biasa bersih-bersih, udah khidmat ke pondok, bahkan Cecep tuh berpikir di pondok gimana caranya supaya pesantren tapi gratis gitu. Jadi suka bantuin orang bersih-bersih gitu, ngarit dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu berarti dari umur 14 tahun sampai 26 berarti sudah berapa masjid ya? Wah, kalau di katanya setiap masjid, hari ya? Insya Allah setiap hari. Masya tapi Allah.
Cecep tuh nggak ada masjid-masjid atau WC-WC masjid yang nggak semua dibersihin karena terkendala dari waktu. Misalkan Cecep mau pergi lagi kemana, jadi Cecep itu cuman bersihin kerannya, cuman bersihin dindingnya yang sedikit aja. Itu asal kita bersihin aja, asal konsisten, insya Allah dapat pahalanya mengalir. Oh, aku dapat. Jadi maksudnya berarti tuh Cecep tuh yang penting random aja gitu. Masjidnya tuh kemana. Tapi nggak harus yang selalu toilet. Jadi misalkan yang penting cuman ada niatan Cecep tuh, aduh kayaknya harus ada yang saya bersihin nih gitu ya. Entah itu kerannya doang atau entar ketemu kamar mandinya, pokoknya ada yang Cecep sikatin gitu. Kayak udah kebiasaan gitu ya. Udah kebiasaan dan nggak enak gitu ngelihat kotor tuh gitu. Tapi tiap hari berarti masjidnya beda-beda. Masjidnya beda-beda. Kalau misalkan di bulan berikutnya ketemu masjid yang sama, Cecep bersihin lagi. Oh, tapi yang penting adalah konsisten setiap hari. Nah, itu dia. Aduh, keren banget. Terus itu modalnya apa? Gitu doang yang tadi yang Cecep bilang? Iya, yang Cecep bilang tadi hanya serabut kawat itu aja. Berarti tiap hari Cecep bawa itu? Itu Cecep tiap hari bawa itu. Sampai sekarang juga bawa? Oh, Masya Allah. Makanya tadi sholat tapi juga. Sekarang ada sikat, ada sabun yang Cecep bawa. Buat macam-macam lah ya. Terus pernah kepikiran nggak sih bakalan viral? Terus kenapa tadi berarti pertama kali ngonten itu umur baru sebulan? Pertama kali ngonten bersihin masjid itu seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu kenapa kepikiran untuk ngonten? Karena kalau Cecep sendirian yang gerak, kayaknya pahalanya kurang deh. Gitu. Keren. Iya, jadi termotivasi untuk supaya orang-orang juga bisa itu bersihin masjid. Apalagi kan rata-rata di semua masjid atau musola itu ada yang nggak ada marbotnya, ada juga yang nggak ada. Nah, kebanyakan yang nggak ada marbotnya itu masjidnya kotor. Nah, gimana caranya sih orang-orang gitu dengan aktivitas kesibukannya masing-masing tapi masih bisa bersihin masjid. Kayak kita kotor nih, badan kita kotor, kita mandi gitu. Nah, kenapa kalau kita wudhu kita nggak bersihin sekalian aja sih? Iya, benar juga ya. Gitu. Iya, saya juga nggak pernah kepikiran ngecek baru kali ini ya juga ya. Padahal kan kita yang menggunakan tempat wudhu itu. Itu dia. Akhirnya juga jadi nggak suci secara keseluruhan utuh ya. Kalau ternyata tempat wudhunya kotor, ya sekalian aja bersihin ya, Cek. Iya. Gratis ya, Cek? Gratis. Keren atau mantap. Iya. Terus apa namanya? Pernah nggak diomelin gitu sama pengurus masjid? Kamu ngapain di sini gitu? Nggak paling kalau diomelin nggak pernah. Cuman kalau pas izin terus mau bersihin masjid itu nggak boleh pernah gitu. Ya gitu aja. Oh, nggak bolehnya kenapa? Nggak boleh karena di sini ada takmirnya masjidnya, terus setiap minggu ada bersih-bersih, tapi kok bagian dinding itunya kalau masih kotor gitu. Gregetan gitu. Gregetan terus, gitu. Ngapain kamu? Gua bersihin aja tuh gitu. Terus akhirnya tetap dibersihin? Apa? Enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Makasih Pak, mohon izin, maaf ya Pak udah mengganggu gitu paling. Tapi berarti Cecep setiap mau ke masjid yang bersihin harus izin? Pasti Dulu, izin dulu. Berarti ke DKM-nya atau ke pengurusnya, Pak, izin saya sikat ya dikit gitu. Tapi ada aja banyak yang ngebolehin, tapi ada juga yang ternyata nggak usah deh gitu. Ntar ada yang bersihin. Iya gitu. Ntar kalau gitu Cecep, oh ya udah Pak nggak apa-apa. Tapi gemes ya Cecep ngeliat. Kayak barusan sebelum Cecep kesini kan pagi pada sholat subuh. Cecep ngelihat masjidnya, WC masjidnya kotor, padahal itu masjid gede gitu. Akhirnya Cecep bersihin dulu, gitu. Nyempetin bersih-bersih. Ya Allah, itu mah udah kayak apa ya istilahnya itu, udah nagih banget ya. Iya, udah nagih banget. Kayak kita makan gitu. Kita makan, lapar, makan lagi, kayak gitu. Cep, tapi kan masjid itu nggak selalu ada di sekitar Cecep ya. Karena kan kalau yang ada di sekitar Cecep kan udah pasti itu aja. Berarti bakalan Cecep tuh, ya kalau kemana gitu pasti nyempetin nyari masjid untuk ada yang Cecep lakukan gitu ya? Iya, pasti. Pahalanya udah berapa itu, Cep? Nggak tahu. Mudah-mudahan aja Allah ridho ya. Nggak tahu ini Cecep juga kenapa Cecep yang keangkat, padahal bukan Cecep aja yang istiqomah. Gitu. Masih ada gitu banyak orang-orang yang istiqomah lebih jauh istiqomah daripada Cecep. Oh, keren. Cep, ini sih
Cecep nggak perlu ke banyak orang sih. Ya mudah-mudahan juga nanti dari pojok maslahat ini Cecep tuh bisa jadi inspirasi bener ya. Amin. Tadi loh banyak yang nggak kepikiran juga dari saya. Oh iya ya, kita wudhu untuk suci, tapi tempat wudhunya kotor, kita kok cuek aja gitu ya. Oh, oke, Cep, nanti kita lanjut lagi. Banyak banget lagi nih pertanyaan yang saya mau tanyain ke Cecep. Oke ya? Oke, Cep. Tadi pertanyaanku, Cecep kan dia sekarang udah viral dan insya Allah menginspirasi Amin, ya Allah. banyak orang gitu. Karena ya tadi ya hal sederhana sebenarnya bisa aja dilakukan sama siapa saja, tapi belum tentu orang kepikiran. Waktu pertama kali Cecep memutuskan untuk konten itu tadi udah dijelasin sih ya bahwa ingin menjadi inspirasi banyak orang. Tapi kebayang nggak sih akan FYP dan viral kayak gini tuh, kebayang nggak sih? Sama sekali nggak nyangka bakal FYP, nggak bakal viral gitu, nggak nyangka sama sekali. Karena Cecep ngelakuin apa yang Cecep kerjain aja setiap hari gitu. Tapi dibuat untuk menginspirasi orang lain dan dakwah gitu supaya orang lain mau bersihin WC-nya Masya Allah, keren banget. Terus misalnya nih udah viral, udah FYP, udah Cecep udah udah banyak yang tahu sama Cecep. Cecep bakalan berhenti nggak? Wow, harus terus dong. Oh, keren. Justru itu ya yang memacu. Justru itu yang nge-trigger Cecep itu supaya terus maju gitu. Jadi contoh untuk banyak orang. Atau mungkin, sekarang nih masjid, ntar mungkin fasilitas ibadah lainnya. Karena intinya tadi kayaknya ya kalau aku tangkap, Cecep tuh lebih ke ini gimana caranya saya mau dapat pahalanya lebih. Gitu ya. Berarti mungkin aja ntar, nggak masjid nih, apa ya kira-kira yang bisa Cecep bersihin lagi dengan modal minim gitu ya, dengan apa yang Cecep. Wah, udah kepikiran lagi mau bersihin apa, Cep? Bukan hanya WC masjid, yang MCK gitu, WC umum juga Cecep suka bersihin. Yang penting fasilitas umum yang dipakai sama banyak orang. Tapi memang utamanya adalah masjid karena tempat ibadah. Karena Cecep juga seneng kalau lihat orang keluar dari WC itu tersenyum-senyum gitu. Oh gitu? Iya, karena kan orang itu setiap hari lah butuh yang namanya toilet. Iya, benar. Dan kalau toiletnya bersih, orang itu senyum keluar dari toilet itu karena seneng bersih. Lain ya kalau misalkan kita pertama first impression-nya kotor, udah pasti gitu ya. Benar. Berarti senyum mereka itu adalah buah dari pekerjaan Cecep. Masya Allah. Pernah ada yang komen-komen negatif nggak sih, Cep? Banyak. Oh iya? Iya. Serius. Masih ada orang yang, aduh gila ya netizen tuh kurang apa gitu ya. Oke, ini katanya ada sih. Coba kita lihat ya beberapa komen ya. Coba bentar nih. Nah, nih Kang Cecep. Alhamdulillah, ini yang bagus nih. Kang Cecep, alhamdulillah sekarang anak muda sudah termotivasi oleh Kang Cecep. Ih, keren, Insya Allah. Terus, Kang, ini mah saya juga panas satu bacanya. Padahal bisa tanpa kamera loh. Ini kok saya sih, udah gemes sih baca ini. Tapi apa komentarnya nanggepinnya? Kalau dari Cecep sih, kalau kita mau menutup keburukan, ya tutuplah dengan kebaikan. Konten-konten kebaikan seperti ini harusnya disupport sama netizen. Sepakat. Untuk menutup konten-konten yang kurang baik gitu. Keren. Iya bener. Kan daripada yang seliwerannya adalah yang nggak baik. Kurang baik ya. Mendingan kayak gitu. Karena kan ini ya Cep ya. Ketika orang ini katanya juga nih, ketika orang melihat suatu kebaikan di situ terus akhirnya dia tergerak untuk melakukan kebaikan itu juga, yang nyebarin dapat pahala juga. Iya, amin. Itu yang Cecep harapin sebetulnya, bukan apa-apa. Itu yang Cecep harapin. Jadi yang netting tadi, kenapa harus pakai kamera? Ya emang sengaja dikamerain atau biar jadi inspirasi anak-anak muda. Karena kita dakwah sama anak muda itu, kalau ngomong langsung suka nggak pada dengerin ya. Tapi kalau lewat sosmed, keren. Ampuh ya kalau lewat sosmed. Bener. Yuk kita lihat baca lagi ya. Dari Ahvan katanya, kita sama, cuma bedanya aku hanya bersihin musola deket rumah sebelum maghrib.
itu aku lakukan setiap hari untuk mencari pahala, karena nyari pahala sekarang tuh susah banget katanya. Masya Allah. Benar ya, Cep? Nyari pahala susah. Katanya cari pahala susah, jadi dia mungkin ini salah satu yang terinspirasi dari Cecep. Jadi dia nggak pindah-pindah masjid, dia cuman ke masjid yang dekat rumahnya, tapi dia konsisten setiap maghrib Masya dia Allah. pasti bersihin katanya. Itu luar biasa sih menurut Cecep. Itu pahalanya mah banyak ya, Cep. Itu ya? banyak Nggak banget. dikit. Bukan dikit orang yang berjamaah, 1 orang yang berjamaah, 2, 3, 4 sampai 10 orang itu pahalanya ke yang bersihin tuh. Ih, jadi jangan mau rugi ya, Cep. Iya. Aduh, aku tuh kalau kayak gini-gini udah nggak kuat. Nah, ini juga keren nih. Gue sama teman-teman gue termotivasi dan sekarang udah bersihin di daerah-daerah gue. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Mantep nih. Oke. Nah, tapi kalau komentar positif, ya pasti juga lebih banyak ya, insya Allah ya. Lebih Gitu. banyak. Itu, nah ini juga di Kang Cecep, alhamdulillah sekarang anak muda sudah termotivasi oleh Kang Cecep. Alhamdulillah. Keren nih. Masya Allah. Ini 1 hari lalu berarti. Ya karena emang nggak butuh modal gitu ya Kang ya. Yang penting Iya, niat. Yang penting niat. Abis wudhu mau nggak pakai kawat pun bisa kok dipakai tangan bersih. Iya. Dan Cecep udah lakuin itu dan bersih gitu. Maksudnya nggak pakai alat gitu. Nggak pakai alat pun bersih. Karena kan repot ya kalau anak muda misalnya kan ada yang nggak mau rempong atau apa gitu. Ini Kang, coba. Ini yang Cecep lakukan ya. Iya. Tapi ini kalau yang kotor banget ya Cecep. Ini daerah mana waktu itu? Masih daerah Sukabumi. Di Sukabumi. Ini tapi emang masjid yang nggak ada takbirnya atau nggak tahu juga ya? Ini masjidnya ramai banget yang sholat. Ya Allah, tapi juga ya Ini video awal Cecep yang pertama kali. yang pertama kali. Ih, sampai ada yang udah rusak gitu juga ya, Cep ya. Iya. Oh, kalau punya duit banyak Cep mah, wah, renovasi. Pengennya mah kayak gitu, Kak. Amin, amin. Pengennya mah kayak Saya doain. gitu. Bener-bener. Ih, Masya Allah jadi bersih, Cep. Itu Cecep bawa-bawa gituan tiap hari. Iya. Iya? Kalau sekarang bawa-bawa gitu tiap hari. Keren. Ada lagi. Oke. Tempat wudhu masjid dan toilet. Aduh, Cep sampai ke situ-situ, Masya Allah. Ini berarti Cecep sendiri gitu, kontennya dipajang gitu. Iya. Oh. Balik terus. Cuma demi menginspirasi orang. Jadi gitu ya, netizen tolong ya. Iya. Ya memang kalau kenapa dikamerain memang sengaja gitu Iya. ya. Memang sengaja dikamerain supaya jadi inspirasi banyak orang dan dicontoh. Dan menutup konten-konten yang negatif. kurang baik, ya. Ada konten-konten yang kurang baik lainnya. Keren. Oke. Kalau pendapat keluarga, Cep, ada nggak yang pernah komentar ngapain atuh gitu, Kasep nggak capek-capek gitu, pernah nggak ada yang kayak gitu? Belum pernah. Keluarga itu selalu support Cecep apapun yang Cecep lakukan. Bersih-bersih masjid ini pun Bapak udah dapat buahnya itu. Oh ya? Buahnya apa? Mungkin 5 tahun yang lalu, Bapak kan memang suka bersih-bersih masjid dari kota ke kota kadang-kadang itu. Oh ini jadi Bapak juga ngelakuin itu? Iya, ada alhamdulillahnya Bapak udah dikasih umroh gitu. Ada yang ngasih umroh. Gitu. Dan nggak usah takut, nggak kehilangan rezeki itu nggak usah takut gitu. Kalau kita ngebersihin masjid cuman beberapa waktu, 1 jam aja gitu ngeluarin waktu untuk bersihin tempat wudhunya, itu nggak bakal Allah kurangin kok rezeki kita, tetap segitu gitu. Iya bener itu. Iya Allah tuh udah menakar semua rezekinya gitu ya. Malahan ditambahin. Gitu, oh iya, itu kan nggak terduga-duga ya, dapat umroh lah apa segala macem gitu. Berarti memang ini sesuatu hal baik yang memang Cecep juga tiru dari orang tua, kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi anak juga pasti kan melihat ya, Cep ya. Iya. Cecep udah punya anak kan ya? Alhamdulillah. Umur berapa sekarang? Sekarang yang pertama umur 4 tahun, yang kedua itu umur 11 bulan. Pernah diajak yang 4 tahun? Yang dua-duanya sering diajak ke masjid gitu. Oh, alhamdulillah. Dua-duanya sering diajak ke masjid. Tapi bersih-bersihnya diajak? Bersih-bersih diajak. Ada kok videonya, pernah Cecep bikin video pas Barengan bersih-bersih. sama Iya, anak-anak. bareng-bareng sama mama. Siap. Keren. Oke, kita break dulu ya. Sekarang, insya Allah yang tadi awalnya kan Cecep udah
bertujuan untuk menginspirasi orang, insya Allah udah mulai banyak yang terinspirasi. Mungkin harapan lebih banyak lagi. Ada harapan lain nggak yang Kang Cecep mau tuju gitu, atau yang belum kesampaian gitu? Kalau dari Cecep pribadi, harapan Cecep ke depannya Cecep bisa jauh lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk masjid gitu. Harapan selanjutnya untuk kawan-kawan Cecep, semua orang yang ada di Indonesia lebih peduli terhadap WC dan toilet masjid gitu. Itu harapan Cecep. Amin. Tapi tadi ya nggak melulu sebenarnya harus toilet atau tempat wudhu masjid gitu. Iya. Sebenarnya kita udah harus makin peka gitu ya, Kang Cecep ya. Peka sama apa yang di kota, kalau itu memang fasilitas umum. Iya. Ya udah tuh Iya, bersihin paksain aja. gitu, paksain bersihin. Ini kunci sih kan, Iya. penting. Maksudnya gini, tadi Kang Cecep paksain. Paksain. Itu kayak keyword sih Kang. Maksudnya aku ya tadi ya, kita tuh kadang nggak tergerak juga kan. Kita ngelihat nih, oh ya udah. Atau biasanya manggil Mbak atau Papa, ini kotor, tolong bersihin. Ya nggak usah digituin, kita aja ya. Dan harus ya emang dipaksain ya. Kenapa harus mengkoreksi orang lain? Berarti itu salah kita sebetulnya. Keren. Gitu. Jadi ada doanya kata Ustadz. Apa? Doa untuk supaya kita bisa istiqomah itu, Allahumma Allah. paksain. Oh oke. Itu Ustadz mana ya Kang? Iya. Ustadz mana? Nggak ada. Ada di YouTube. Oh ada YouTube. Allahumma paksain. Iya. Iya sih. Emang kita sholat subuh aja kalau nggak maksain diri, melek ya nggak akan melek ya. Enakan tidur ya. Gitu. Paksain aja walaupun sedikit gitu. Yang penting istiqomah ya. Iya benar. Oke. Kang Cecep pernah tahu nggak di BSI kan punya beberapa masjid tuh. Iya. Pernah nggak ada main ke sana? Pernah lihat nggak? Kalau ke bank BSI-nya, Cecep pernah main. Oh iya. Tapi rata-rata banknya sih bersih, tapi belum pernah tahu ke masjidnya. Dan di sini Cecep baru lihat masjidnya bersih. Oh alhamdulillah. Dan tempat wudhunya pun alhamdulillah bersih. Oh, Mudah-mudahan Masya dijaga Allah. terus seperti itu. Amin. Dan Amin. mudah-mudahan di tempat yang lainnya pun seperti itu. Tadinya kotor Kang, tapi udah saya bersihin. enggak, bener-bener. Insya Allah emang udah bersih. Iya. Nah, di kita tuh juga ada beberapa masjidnya BSI, Masjid Bank Syariah Indonesia di beberapa tempat. Itu memang kita dibuat itu untuk bisa untuk fasilitas umum. Dan ya mudah-mudahan kita konsisten semua sama-sama menjaga selalu kebersihan dari Masjid BSI. Gitu. Karena ya membuat tempat ibadah ya Kak. Iya, rumah Allah. Iya. Satu terakhir, Kang Cecep, paripurna. Ada pesan atau bukan wejangan lah ya, apa yang mau Kang Cecep sampaikan ke semua yang lihat kita di pojok maslahat ini, apa yang mau Kang Cecep sampaikan? Kita itu hidup di dunia ini, Allah beri kesempatan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hebat saja tidak cukup, tapi jadilah orang hebat yang bermanfaat. Oh, keren. Bener. Iya, orang berlomba-lomba untuk hebat ya, tapi itu nggak cukup ternyata kalau kemudian belum bermanfaat. Betul. Yang Kang Cecep lakukan menurut saya simple, sederhana, nggak perlu modal, mudah dilakukan, mudah ditiru, tapi belum tentu orang berinisiatif atau memaksakan diri untuk ke sana. Jadi ya memang harus punya manfaat walaupun dari hal yang paling kecil, sederhana ya. Terima kasih Kang Cecep udah menginspirasi saya, menginspirasi mudah-mudahan banyak orang dan banyak pemuda-pemuda lainnya, karena anak muda butuh orang-orang kayak Kang Cecep. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BSI Maslahat.